prinsipnya tetap buat garis, ilangin garis teman-teman. Jadi oke teman-teman, jadi rambut yang udah ngembang, lurus dan kaku ini pengen dibuat keren. Kira-kira kayak gimana ya cara gue motongnya? Makanya simak video ini, gue bakal kasih tahu ke kalian. Oke, let's go. Nah, teman-teman, gue mulai dengan parting dulu. Ya, gue pengen jelasin ke kalian tentang parting, teman-teman. Jadi, di awal ini, di tahap pertama ini, gue parting dulu rambut bagian atasnya untuk memisahkan dengan rambut bagian bawahnya. Nah, parting yang gue lakukan adalah parting dalam kondisi kering ya, teman-teman. Jadi, buat lo yang biasa parting dengan rambut kondisi basah, lo lagi. Lo boleh cobain cara gue ini dalam kondisi kering. Nah, caranya kayak gimana? Caranya adalah gue sisir ke depan dulu rambut bagian atasnya. Terus gue tarik, gue pisahkan dengan sisir kayak gini, teman-teman. Jadi caranya adalah sisirnya ke arah depan ya. Kalau dibasahin kan sisirnya biasanya disisir ke arah belakang. Nah, untuk parting di kondisi rambut yang kering, nyisirnya ke arah depan. Jadi lu sisir ke arah depan semua, terus dipisahin pakai sisir. Nah, keuntungan dalam parting kondisi dalam rambut kering ini adalah waktu kita potong pakai clipper, rambutnya itu betul-betul dalam kondisi kering. Nah, rambut yang dalam kondisi kering itu lebih mudah dipotong dengan clipper dan akan bikin awet blade clippernya juga, karena blade yang terbuat dari besi atau logam itu nggak akan cepet karatan karena rambut yang dipotong itu dalam kondisi kering, jadi blade-nya nggak kena air. Nah, kayak gitu sih kira-kira penjelasan gue kenapa gue partingnya dalam kondisi kering. Oke, setelah gue parting, kali ini gue pakai guard nomor 4 karena gue pengen buat taper di bagian samping dan belakangnya. Nah, kondisi rambutnya kan ngembang, rambutnya lurus, kaku juga. Ini kalau motongnya terlalu ketinggian pas pakai guard nomor 4, ada area rambut yang jigrak, teman-teman. Makanya gue potong pakai guard nomor 4-nya ini kira-kira setingginya ya setinggi tersebut. Ya, gue pendekin rambut bagian samping dan belakangnya, dan nanti gue buat gradasi di bagian samping dan belakang. Oke, jadi tadi pakai guard nomor 4 ya untuk buat baseline-nya atau garis dasar. Dimana nomor 4 itu adalah nanti di area, jadi area gradasi bagian samping dan belakang. Nah, next, kali ini gue pakai guard nomor 2. Guard nomor 2-nya hanya di area samping, teman-teman. Jadi ya kalau mau buat taper kan gradasinya di bagian samping sama belakangnya. Jadi pakai guard nomor 2-nya hanya di bagian samping dan belakang kayak gini. Leveringnya tetap close ya. Jadi mulai pakai guard nomor 4 tadi, terus lompat pakai guard nomor 2 dengan levering close. Tapi usahakan tetap guard nomor 2 dan nomor 4 itu connecting, teman-teman. Jadi nggak ada garis yang timbul pas pakai guard nomor 2 karena sebelumnya pakai guard nomor 4. Kayak gitu ya. Ini digunakan kalau tapernya itu nggak mau terlalu habis, nggak mau terlalu tipis. Jadi bagian sampingnya dia nggak mau pendek-pendek. Jadi gue pakai guard nomor 4. Beda dengan kalau memang dia pengen pendek. Jadi gue bisa pakai guard nomor 3 atau nomor 2 untuk di bagian awalnya. Yang awalnya tadi gue pakai nomor 4. Oke, setelah pakai guard nomor 2, kali ini gue buat guideline, teman-teman, atau garis pandu. Setelah garis pandunya jadi, terus langsung gue habisin rambut bagian bawahnya. Biar mempermudah deh, jadi langkah-langkah gue kali ini mudah-mudahan lebih mudah dimengerti. Karena biasanya langkah-langkahnya nggak kayak gini. Biasanya gue langsung supaya nggak ganti-ganti alat, makanya gue biasanya nggak pakai langkah-langkah kayak gini, karena langkah-langkah ini supaya gampang dimengerti. Jadi
gue gunakan langkah-langkah ini. Oke. Jadi pakai nomor 2 buat garis, habisin bawahnya. Kali ini pakai shavernya dari Kime. Nah kayak gitu. Jadi udah gampang kan ya. Ke nomor 4, nomor 2, terus dihabisin bawahnya. Kali ini gue pakai guard nomor 1. Leveringnya close. Pertama gue pakai levering close, timbul garis. Nah, garis tersebut dihilangin pakai levering open. Nah, kayak kali ini. Jadi awalnya pakai close dulu biar jadi garis, terus pas garisnya udah jadi dihilangin ya pakai levering open. Seperti biasa prinsipnya, buat garis, hilangin garis. Oke, teman-teman. Mudah-mudahan sampai di sini paham ya langkah-langkah yang gue lakukan untuk motongin rambut yang tipikalnya ngembang, lebat, lurus juga, kaku juga. Nah, ini mesti hati-hati di area bagian atas, teman-teman. Terutama di sekitaran user-user. Nah, di sekitaran user-user itu kalau lo nanggung motongnya atau kependekan bisa timbul jigrag atau ya jabrik. Next, barusan gue tipisin bagian sampingnya. Kali ini gue mulai buat gradasi di bagian belakangnya. Langkahnya tetap sama. Pertama tadi pakai guard nomor 1, leveringnya close dulu, timbul garis. Nah, gue mulai langsung ngabisin atau ngilangin guideline-nya yang di bawah tadi untuk mempermudah nunjukin, oh ini loh langkah-langkah yang gua lakukan. Jadi buat garis, hilangin garis. Patokan-patokannya kira-kira yang kayak gua lakukan seperti itu. Prinsipnya tetap buat garis, ilangin garis, teman-teman. Jadi ini sama prosesnya kayak di bagian samping kanan. Nah, kali ini gue ngerjain di sisi sebelah kiri. Gue pakai guard nomor 1, leveringnya close buat garis, terus ngilanginnya pakai levering open. Pokoknya yang penting lo tahu prinsipnya, buat garis, ilangin garis. Nah, waktu buat garis leveringnya close, waktu ngilanginnya pakai levering open. Tinggal langkah-langkahnya atau cara-caranya lo lakukan dengan cara lo sendiri. Intinya adalah ini gue nunjukin langkah-langkah gue ya, bukan gue ngajarin kalian ya. Karena gue sendiri yakin kalian punya cara tersendiri yang lebih nyaman, yang biasa kalian lakukan. Nah gue ini nge-share kayak gimana sih langkah-langkah yang biasa gue lakukan. Nah yang biasa gue lakukan tuh kira-kira kayak gini. Prinsipnya buat garis, ilangin garis. Tetap tanpa berniat mengajari atau menggurui. Oke, thank you banget teman-teman masih menyimak video ini sampai di sini tentang langkah-langkah gue nyukurin di rambut yang ngembang, lebat, tebel, lurus dan kaku. Nah kali ini dia pengen dibuat keren deh pokoknya. Intinya tadi customer gue mintanya dia pengen rambut bagian samping belakangnya agak tipis. Abis nggak apa-apa tapi jangan sampai abis banget. Nah kayak gitu kira-kira. Jadi gue putuskan untuk buat taper di bagian samping dan belakangnya. Nah sedangkan nanti rambut bagian atasnya dia nggak mau terlalu pendek. Artinya gue tinggal nyesuain aja rambut bagian samping dan belakangnya. Intinya dia rambut bagian atasnya nggak pingin kependekan. Nah jadi nanti waktu motong rambut bagian atas nggak akan gue buat terlalu pendek, cukup nyesuaiin aja. Nah kali ini gue lagi ngelakuin sentuhan-sentuhan terakhir, sentuhan-sentuhan supaya lebih rapi. Jadi gue pakai teknik freehand, gue potong rambut yang keluar-keluar teman-teman. Jadi kayak gitu. Jadi buat kalian
yang belum biasa ngelakuin teknik itu, gua harap hati-hati karena kalau salah-salah bisa coak dan susah bakalan ngebetulinnya. Oke, next ke langkah berikutnya, gue buat outline kali ini. Jadi gue pertegas garis terluarnya. Nah kayak gitu, pakai trimmer. Trimmernya masih trimmer Kime, model KM 1971. Nah jadi suka ada yang tanya di kolom komentar, bang itu trimmernya trimmer apa? Trimmer Kime 1971. Jadi gue belinya di mana? Gue belinya di Shopee teman-teman. Jadi kalau lo pengen nyobain trimmer ini, lo boleh belanja di Shopee. Bang gimana? Bagus nggak? Untuk ngelihat harganya itu worth it teman-teman. Jadi bagus enggaknya itu relatif, tapi kalau gua ngelihat harganya, dilihat dari harganya itu cuman sekitar 300 ribuan, bisa kurang bisa lebih, tergantung lo di daerah mana. Nah untuk performanya, untuk trimmer atau mesin cukur seharga 300 ribu, performanya sangat baik dan bagus dibandingkan dengan trimmer-trimmer yang udah dewa harganya yang hampir sejuta atau di atas sejuta. Tapi trimmer ini lumayan. Oke, setelah gue buat outline pakai trimmer tadi, gue tinggal pertegas lagi pakai razor kali ini. Nah ini adalah shape up teman-teman. Jadi ngebentuk di bagian depan ya, atau di area dahi ya. Nggak semua orang bisa di shape up kayak gini, nggak semua orang bisa dibentuk kayak gini. Untuk kalian yang punya dahi cekung ke dalam, gue sarankan jangan cobain dibentuk bagian depannya, karena akan memundurkan dahi kalian, jadi akan memperlebar jidat kalian. Jadi gue sarankan untuk yang dahinya cekung menjorok ke dalam, sebaiknya tidak perlu di shape up. Tapi customer gue kali ini memang rambut bagian depannya itu menjorok ke depan, jadi sangat perlu sekali untuk di shape up. Nah gue shape upnya pun ngebentuknya nggak terlalu dalam, jadi secukupnya aja, yang penting akan terkesan lebih rapi. Oke, next gue potong rambut bagian atasnya, yang kayak gue bilang tadi, gue potong nggak terlalu banyak, jadi gue potong seperlunya aja. Patokannya apa sih? Patokannya sepanjang baseline, atau yang tadi gue pakai guard nomor 4 teman-teman. Jadi sepanjang itu gue potong rambut bagian atas, tapi semakin ke depan dia semakin panjang. Nah nanti kalau semakin ke depan semakin panjang, waktu disisir ke belakang itu lebih bagus. Jadi gitu ya. Jadi karena kebetulan customer gue juga nggak mau terlalu pendek, alhasil rambut bagian depannya pun nggak gue potong terlalu banyak. Gue cuman ngerapiin, nyambungin rambut bagian tengahnya ini yang di bagian atas sesuai dengan baseline yang gue buat di pertama tadi pakai guard nomor 4. Oke, kayak gitu teman-teman kira-kira cara yang gue lakukan. Setelah itu tinggal gue samain. Jadi gue kumpulin ke tengah gini, terus gue potong. Ini tujuannya adalah supaya rambut bagian kiri dan kanan sama panjang, artinya presisi panjangnya. Tapi tetap teknik yang gue pakai chopping ya, supaya ujungnya nggak rata-rata banget. Karena kenapa gue motongnya gini? Gue pengen bagian ujungnya itu natural, lancip-lancip. Jadi lebih terkesan bertekstur teman-teman. Nah kayak gitu. Dan memang rambutnya tuh tebel, lebat, ngembang. Jadi gue perlu tipisin supaya ngurangin rambut yang udah terlalu ngembang. Jadi gue keringin dulu supaya tahu kayak gimana sih karakter aslinya. Setelah gue potong samping belakangnya, gue potong atasnya pakai gunting. Dan kali ini gue keringin supaya gue tahu, oh jadinya tuh seperti ini, oh karakter rambutnya tuh kayak gini. Nah kayak gitu. Jadi tujuan gue keringin rambut bagian atas itu untuk supaya gue tahu karakter asli rambutnya dan alurnya pun kemana. Kayak gitu ya teman-teman ya. Setelah kekering, sorry gue batuk. Setelah kering, otomatis gue tahu alurnya kemana, karakter rambutnya seperti apa, ngembangnya seberapa. Nah kali ini gue tipisin pakai gunting sasak. Yoi.
Bukan. Gua sasak pakai gunting penipis. Ya, banyak sekali sebutan gunting ini ya, tapi gue nyebutnya gunting sasak. Mudah-mudahan kalian paham apa yang dimaksud gunting sasak. Dengan sebutan-sebutan yang lain bebas lo sebutnya apapun, tapi gue sebutnya gunting ini gunting sasak. Jadi gue tipisin rambut di bagian ujung-ujungnya supaya ngurangin volume aslinya teman-teman. Karena kebetulan rambutnya tuh yang lebat dan ngembang. Jadi menurut gue ini perlu banget ditipisin supaya waktu di styling nanti lebih ada teksturnya, ada naturalnya, dan lebih mudah tentunya, dan volumenya pun nggak terlalu berlebihan. Oke, tinggal sentuhan-sentuhan terakhir dan gue cuci terus gue styling. Nah, masih gue pakai teknik freehand untuk ngilangin rambut yang keluar-keluar ya, karena kalau pas kondisi kering kan ada tuh rambut-rambut yang keluar-keluar. Nah, itu gue ilangin pakai teknik freehand tadi teman-teman. Oke, selesai sudah cara potong gua di rambut yang ngembang, lebat, lurus, dan kaku ini yang pengen dibuat keren. Kira-kira langkah-langkah gua tuh kayak gitu tadi ya. Tetap prinsipnya adalah buat garis, ilangin garis. Nah, buat kalian yang punya tipikal rambut kayak gini, pengen dipotong kayak gini, pokoknya nanti lo lihat aja before and afternya, dan pengen dipotong kayak gini. Untuk bagian sampingnya itu nggak harus kayak gini, tinggal lo sesuaikan aja dengan selera sama kebutuhan lo. Kalau menurut lo ini ketipisan, lo bisa buat lebih tebal lagi, atau kalau menurut lo ini kurang tipis, lo bisa buat fit atau bisa buat lebih tipis lagi. Tetap bagian samping dan belakang ngikutin selera kalian aja. Nah, untuk bagian atasnya nanti gue styling side part pompadour ya. Jadi buat yang suka nanya, bang itu nama modelnya apa? Side part pompadour. For your information, jadi gini teman-teman, walaupun lo tahu nama modelnya, waktu lo datang ke barbershop dan sebutin nama modelnya, lo belum tentu dapetin gaya model yang lo pengen. Karena nggak cukup lo sebutin nama modelnya, terus lo bilang ke tukang cukurnya dan lo dapet model yang lo mau. Nggak gitu konsepnya. Jadi tetap benar lo sebutin nama modelnya, tapi lo jelasin detail-detailnya. Bagian sampingnya lo pengen setipis apa, jangan terlalu habis atau dibuat tipis. Nah, bagian atasnya lo pengen agak pendek atau jangan terlalu pendek. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau datang ke barbershop, ini yang mau cukur di barbershop nih atau ke tukang cukur, nggak cukup lo sebutin nama modelnya aja. Lo tetap harus jelasin detail-detailnya. Lo pengen sependek apa, setipis apa, kira-kira kayak gitu. Jadi nama modelnya cukup untuk patokan aja. Oh, kira-kira nanti di stylingnya kayak gini. Nah, untuk panjang pendeknya, tebel tipisnya tetap lo harus terangin ke tukang cukur andalan lo. Oke, kayak gitu aja kira-kira di video ini. Gue jelasinnya. Kayaknya gue pamit. Gue udah dipakai Y, bukan pakai I. Pamit, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. And bye.